Ada nggak anak-anak tadi misalnya diajarin tentang komponen elektronik? Nggak ada mungkin kan gitu. Beberapa sekolah juga yang tidak ada jurusan elektronik, repot juga deh. Nah, bersyukur sekolah-sekolah yang ada jurusan elektroniknya bisa dilibatkan ke guru kejuruan yang lain. Padahal simpel, sekarang semua komponen-komponen di kendaraan berkaitan dengan elektronik. Kalau zaman saya 2000-an itu ya fungsi resistor tahu, fungsi transistor tahu. Kalau sekarang ditanya pada nggak tahu. Kalau saya kan jurusan otomotif Pak, saya jurusan TKL. Nah, masalahnya sekarang itu sudah luas. Bahkan jurusan lain nih, network, jaringan juga dipakai di dunia TKL. Bagaimana CAN bus, bagaimana LIN, bagaimana MOS gitu ya. Itu dipakai. Jadi memang TKL ini luas, berkaitan dengan mana saja gitu. Banyak berkaitan dengan elektronik, berkaitan dengan jaringan dan lain-lain. Kalau kita hanya mengajarkan perangkat kerasnya terus, jadi gap kita akan jauh tertinggal. Ya ini penting menurut saya, harus kita perhatikan terkait materi-materi yang akan disampaikan. Ya, kalau ternyata tidak ada dalam kurikulum merdeka, ditambahkan. Gitu ya maksud saya. Nggak mesti harus merdeka itu apa aja itu harus semuanya diajarkan. Apa yang kurang industri akan tutupin di situ. Clear ya Bapak Ibu di sini. Coba dilihat lagi gapnya itu seberapa jauh. Itu yang pertama. Kedua, terkait hasil uji kompetensi yang mungkin masih menjadi PR hampir di semua sekolah. Ya kita repotnya industri, kalau dituntut harus lulus, nah ini repot juga. Ya, hampir semua sekolah begitu. Pakai alat ukur nggak tahu gitu ya. Pertanyaannya apakah salah anak? Nggak bisa juga kita salahkan gitu ya, 100%. Jangan-jangan ada yang lain. Kalau ditanya anak udah diajarkan sudah, terus yang salah siapa? Ya, jadi panjang cerita kan? Tapi di saat kita uji kompetensi dituntut harus lulus, ini agak susah juga gitu ya. Ya apakah misalnya secara kurikulum kita ada yang salah? Misalnya alat ukur hanya diajarkan di satu semester di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak pernah dipakai, ya lupa. Apakah salah anak? Belum tentu juga. Nah, makanya saya setuju dengan kurikulum yang dibuat secara bertahap gitu. Ada kalanya satu itu dibahas satu semester, habis itu nggak pernah lagi dibahas di semester-semester yang lain. Tapi saya akan setuju jika misalnya alat ukur dibahas di semester pertama kelas 10 misalnya. Nah terus nanti ada overhaul engine dibahas di kelas 11. Ya kan pakai alat ukur juga. Kemudian dipakai lagi untuk mengukur misalnya ada overhaul persneling dan lain-lain di semester sekian, itu dipakai lagi. Nah ini nggak mungkin lupa anaknya. Jadi bisa memang anaknya nggak paham, bisa yang memang secara kurikulum kita kurang tepat, atau cara pengajarannya yang masih problem. Keseringan anak mengungkapkan dia tidak paham itu kan jarang ya. Udah paham semua sudah gitu. Tapi giliran disuruh di tes nggak bisa gitu. Mungkin begitu ya. Karena anak malu nih, dibilang nggak bisa dia malu gitu. Takut gitu kan. Ya kemarin juga kompetensi nggak dilihatin terisi semua Pak ya gitu ya. Saya bingung kan, nggak dilihatin tiba-tiba terisi, begitu ditanya nggak bisa ternyata gitu. Bisa jawab. Itu problem juga, berarti dihafal sama dia Pak. Waktu latihan dihafal, ditulis gitu kan. Gitu nanti kompetensi diisi gitu. Ya jangan-jangan cara mengajar kita yang masih perlu diimprove. Terkadang kan kita hanya mengajarnya ini ya begini, udah paham belum? Sudah. Tapi kita nggak pernah menguji satu-satu misalnya. Apakah kita harus modelnya adalah observasi? Dibuat kelompok, dikasih soal, dikasih lomba kerja.
supaya aktif semuanya. Disuruh presentasi habis itu. Jadi ada latihan komunikasi juga di situ. Ada yang begitu proses penyampaiannya. Jadi supaya aktif semuanya. Jadi kalau saya lihat contoh di Jerman saja, ya, belajarnya udah begitu, nggak diajarin satu-satu, Pak. Dibuat kelompok, dikasih soal, dikasih problem, kemudian dipecahkan melalui lembar kerja. Jadi aktif semua, ukur ini, ukur